Hola bestinya kata Ani. Besti, meski sudah bercerai, ternyata Baim dan Paula terus menjadi sorotan. Apalagi yang terbaru nih, beredar rekaman suara yang diduga merupakan suara Baim dan Paula beredar nih Besti di sosial media. Apalagi isi suara rekaman percakapan tersebut tak hanya menguak perihal sosok berinisial N yang disebut namanya adalah Niko, tapi juga ada isi percakapan yang diduga dari WhatsApp Paula yang diduga dibeberkan oleh Baim. Dan isinya ada darling, kangen, dan mimpi segala. Duh, rumit. Mau tahu nggak telepon Niko di situ ada nggak? WhatsAppnya ada nggak? Mana coba? Terakhir kapan? Yuk. Mana? Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini sini sini. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Namanya siapa? Dia Niko. Ini 14 April. Mana? Ini 14 April. Kata kamu tadi udah lama. Udah lama banget, maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang. Tuh udah lama nggak, tuh 14 April nih. 9 nggak April. pernah ngubungin lagi. Ya itu pasti. Kan tadi aku nanya terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya Iya. terakhir kapan. Tadi kan aku nanya Iya. berapa kali. Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru 14 April baru 4 hari yang lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak inget. Enggak, ini masih ini kok. Enggak kan umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, lo. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus lo. Kamu bohong terus lo sama aku lo. Mau gimana? Ini aku lagi baca semua ini. Aku sih nggak mau ke Nikonya ya. Dianya juga udah salah juga sih. Iya maaf sayang. Enggak, aku kenapa? nggak inget. Bukan nggak inget, ini bukan nggak inget. Ngaco tiap saat ini. Kalau nggak inget tuh lupa sekali. Kenapa harus bohong? Aku mau mengurang udah jarang. Enggak, ini. kenapa harus bohong? Jangan muter-muter. Ya aku nggak inget tadi sayang. Nggak mungkin. Ini tiap hari tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan 89 atasnya dong dilihat sayang, aku udah No, jarang. nggak boleh gitu. Nggak boleh. Kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah ke gap kamu. Kamu sudah ketangkep basah judulnya. Tuh, hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Gue lupa info lo nih, pada 2 hari kemarin tidur di rumah Vina, kan lo. Tapi emang aku udah jarang hubungan sama Kan dia. lo, gak di selatan info lo, kirim obat. Aku deg-degan lo, aku gak pernah lo kamu gini. Ya udah deh lo sehatnya baik darling. Ini Niko yang ini. Ayo lo. Aku gak pernah lo ngecek-ngecek gini. Duh, dan tak hanya itu aja Besti, dalam rekaman suara yang kini viral beredar di sosial media juga terdengar dugaan suara Baim yang menjatuhkan talak 3 kali kepada Paula, di mana suara yang diduga mirip dengan Paula pun seperti begitu pasrah dan mengingatkan agar tidak emosi. Namun talak tersebut tidak bisa ditarik, kata suara yang diduga mirip Baim Wong tersebut Besti, yang juga diduga mengungkapkan kekecewaannya atas kebohongan yang ia dapatkan. Padahal Besti, baru-baru ini Paula terlihat tengah memperjuangkan tentang bukti yang diduga tidak sahih dalam persidangan perceraiannya mengenai ia disebut telah melakukan pengkhianatan cinta pada Baim Wong. Bukan gitu, mana mungkinin orang salah ngaku nggak ada di mana-mana. Tadi aja depan aku aja bohong, berkali-kali bohong. Aku tuh belajar sama dia tuh kayak gimana jadi leader yang baik, yang kayak gitu-gitu. Bohong, ngapain bohong sih? Aku minta maaf. Aku pikir kamu Oke, nggak gini. suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Sayang. Aku mau cerai sama kamu. Sayang jangan. Iya. Maafin aku
Jangan bisa. emosi saya. Aku nggak mana ada aku emosi, enggak emosi aku. Sayang, jangan dong. Iya. Ini udah talak, jangan dong Iya, sayang. aku mau cerai. Aku udah 3 kali ngomong. Sayang. Iya, aku udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maafin aku ya. Aku udah ngomong 3 kali. Maafin aku. Aku gak bisa kalau dibohongin. Iya kan aku udah bilang waktu dulu, jangan pernah bohongin aku. Ya. Ya. Iya, aku juga maafin aku. Kamu udah bohong hari ini. Aku kaget sih. Ya apa yang perlu dipertahankan lagi? Tapi aku gak ada masalah. Iya, tapi tetap kamu bohong sama aku. Salah itu, nggak boleh. Aku kan udah minta maaf sayang. Iya, tapi nggak boleh. Aku nggak perlu tahu kamu ngapain sama dia, nggak ada apa-apa atau gimana. Kamu udah bohong. Nah itu nggak boleh. Iya. Nah, aku Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti, sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya, jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang lainnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istilahnya mengkhianati hubungan suci antara suami istri. Sebagai ahli hukum yang sudah 38 tahun jadi pengacara, topik hari ini di medsos adalah ternyata selama ini benar Paula terbukti selingkuh dari lakinya. Aduh, emang sudah ada bukti selingkuh dalam arti hukum? Selingkuh dalam arti hukum harus karena telah melakukan hubungan intim, bukan sekedar jalan-jalan atau shopping atau keluar kota. Itu bukanlah istilah selingkuh di mata hukum loh. Paling yang bisa dipakai kalau terbukti si cewek itu chattingan, bilang I love you atau pergi sama cowok, yang bisa dilakukan adalah itu adalah alasan jadi pertengkaran terus menerus karena si istri melakukan ini. Tapi jangan terlalu terburu-buru mengatakan selingkuh. Istilah hukum selingkuh itu harus karena melakukan hubungan intim. Emang ada dalam perkara perdata bisa dibuktikan? Saya pengen tahu, ada yang nggak dalam persidangannya ditunjukkan video selingkuhnya, video hubungan intimnya? Si cewek ngaku nggak? Kalau itu nggak ada, secara hukum namanya bukan selingkuh. Secara hukum loh, secara sehari-hari mungkin selingkuh. Tapi di mata hukum itu bukan selingkuh. Tapi itu adalah alasan, bisa dipakai sebagai alasan cerai, pertengkaran terus-menerus karena si cewek sering begini. Itu yang tepat. Halo? Halo? 38 tahun sebagai pengacara. Kamu salah orang. Salah orang! Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap
Kalian semua mengerti. Nah, tak hanya perihal dugaan perselingkuhan Besti, yang lebih menyayat hati adalah Paula juga didesas-desuskan mengidap penyakit HIV. Ya Allah, kebayang sedihnya. Nah, Hotman Paris sendiri dalam akun media sosialnya terlihat mengunggah video perihal anjurannya agar pihak laki-laki juga perlu diperiksa, mengingat hubungan sebelumnya adalah suami istri. Halo para tukang gosip di medsos. Kalau benar seorang istri mengidap penyakit HIV, tentu harus dicek dulu, dicek ulang, apakah suaminya juga mengidap HIV. Karena sebagai suami istri tentu sering campur, baik kontak fisik maupun kontak lain-lain. Jadi sekali lagi, jangan hanya menggosipkan tentang si orang istri yang kena HIV. Justru sangat penting segera diperiksa. Suami juga harus segera diperiksa apakah benar dia mengidap HIV. Jangan-jangan dari siapa itu duluan? Apakah dari istri atau dari suami? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti karena suami istri satu rumah dan mungkin juga ada kontak fisik maupun kontak di ranjang maupun di mana-mana atau hubungan intim. Kalau istri kena HIV, kemungkinan besar suami juga akan kena, kemungkinan besar. Jadi ada baiknya si suami segera mengecek kesehatannya ke dokter, cek ke lab untuk tidak membahayakan orang. Hotman Paris. Sementara itu Besti, perihal Paula dan Niko sendiri dalam podcastnya bersama Denny Sumargo terlihat mengatakan kalau memang nama Niko diganti, tapi tujuannya agar tidak salah paham. Tak hanya itu saja Besti, Paula yang sambil menahan kesedihannya buka suara perihal isu CCTV yang masuk di kamar, di mana Paula menjelaskan kalau adanya sosok tersebut justru karena izin dari mantan suaminya Besti. Nomor HP-nya si inisial NS diganti nama cewek ya, itu memberatkan kamu tuh posisinya. Ya, betul kan? Tapi kalau terkait ini itu sebenarnya kan dia mempertimbangkan kan. Saya udah, sebenarnya kalau orang bilang kok baru sekarang ngomong di persidangan, aku teriak-teriak loh. Aku mendebatkan, maksudnya gini loh faktanya gitu. Kenapa aku merasa kenapa cuma didengarkan dari satu pihak aja? Kenapa ganti-diganti nomor teleponnya? Aku sudah menjelaskan. Karena tidak mau terjadi salah paham. Karena saya, ini gimana ya, aku jadi takut ngomong detail karena gimana ya, aku takut ngomong detail karena aku nggak mau paham, ini ya. Tapi gitu. itu dengan tadi penjelasan tadi ketika itu sampai akhirnya harusnya nggak keluar, itu menjadi keluar. Posisi kamu sekarang sulit banget untuk menjelaskan. Iya, selingkuhan gitu. Oke. Karena buat aku ini akan panjang banget gitu urusannya gitu ke anak-anak. Ngedebatin ini kan? Iya gitu, makanya saya bilang bahwa saya bisa bersaksi dan bisa mempertanggungjawabkan ini di akhirat, apa yang saya ucapkan dan saya lakukan, bahwa tidak ada terjadinya perselingkuhan selama saya menikah gitu. Oke. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Sebenarnya sini juga aku mau bilang juga ya, kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Oke. Nah, di sini aku tuh mau ngomong bahwa kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku gitu. Dan kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah gitu. Jadi sebenarnya ini akhirnya menjadi salah paham aja gitu kalau dari perspektif kamu. Iya, karena jelas itu memang yang mengizinkan tinggal di situ adalah beliau gitu loh. Saya sebagai istri ikut aja. Melihat keduanya dulu begitu harmonis dengan 2 anak dan kini bercerai, dan setelahnya justru masih ada yang terkuak ke publik. Disayangkan gak sih Besti? Nah, apa nih doa kalian buat mama papanya Kiano dan Kenzo ini Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.